Seperti yang kita sudah dengarkan pada tadi siang, bahwa untuk menjadi pembicara yang profesional atau harus memiliki 100 jam terbang atau bahkan lebih. Nah, beliau sudah orang yang berkiprah dari dulu, beliau santri bahkan di luar, beliau pernah menjadi MCPG pada tahun 2001. Maka dari itu langsung saja kita mulai dan kita mendengarkan ilmu-ilmu dari beliau yang ingin beliau sampaikan kepada kita semuanya. Al-waktu iya. Saya minta semuanya standby, duduk dengan rapi dan kelas dengan fokus. Happy Chandrayana, pria kelahiran Tasikmalaya ini adalah entertainer dan pembawa acara baik di acara kenegaraan atau program hiburan untuk area Jakarta dan sekitarnya. Happy Chandra kerap disapa di radio dengan nama Mr. Chandra. Dikenal masyarakat luas adalah sebagai Master of Ceremony, khususnya saat kunjungan beberapa presiden dan tamu negara di kampus Pondok Modern Gontor, dan MC kunjungan ke Dubes Timur Tengah dan konferensi Asia Pasifik di Hotel Borobudur Jakarta saat dirinya bertugas sebagai MC dengan Effendi Ghazali, pakar komunikasi Indonesia. Namanya semakin meroket tatkala dirinya ditunjuk sebagai Trainer of Public Speaking and Broadcasting. Kemahiran Happy Chandra dalam membawakan acara membuatnya ingin menularkan bagaimana cara berbicara yang baik di depan publik. Sekaligus ayah dari Gibran Sandra Menggaran ini berkisah bahwa kesuksesan yang telah diraihnya sejauh ini bukanlah dikarenakan atau kepandaian, melainkan melalui kemampuannya yang baik dalam menjalin hubungan dan komunikasi terhadap orang lain. Kemanapun dirinya pergi, selalu membawa nama alma mater tercintanya, Pondok Modern Darussalam Gontor. Setelah hampir 10 tahun dirinya menimba ilmu di Gontor Ponorogo. Bahkan talent MC dan presenter radio, semua itu berkat atmosfer Gontor yang masuk dalam dirinya, sehingga berdirilah Radio Suara Gontor FM dan Gontor TV tahun 2001. Saatnya Anda bergabung dengan Chandra Production Management dengan bangga mempersembahkan Training of Public Speaking and Broadcasting bersama trainer kita hari ini, Happy Chandrayana. Tepuk tangan untuk Jom yang berbutuh hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan wa thana'an 'ala Allah azza wa jalla, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ba'd. Wa nawa. 1 jam ke depan anak sinergi bersama antum para Jumiatul Khutbah yang semua sinergi hari ini karena di gedung antum, sorotan mata antum, dengan izin Allah suatu saat antum akan mengepakkan sayap antum untuk menjadi generasi speaker retorika dakwah yang berawal dari generasi Jumiatul Khutbah. Anda pengen dengar Jumiatul Khutbah JMK? Greeting of JMK? From zero to hero, from nothing to something. We can support from every. Kalau antum mengatakan start from zero, saatnya zero kan juara antum hari ini. 1 jam ke depan, saatnya kami bertanya kepada antum, siapakah tokoh retorika dakwah? Siapakah tokoh public speaking? Siapakah tokoh pembicara di dunia ini? Dan kalau antum searching di dunia internet, antum katakan, Pak Happy Chandra, saya suka banget kalau dia udah bicara. Saya nyaman melihatnya, saya nyaman dengarnya. Dan siapa dia? Jumiatul Khutbah. Antum pasti punya figur
Dan antum mengatakan, Pak Happy Chandra, saya suka banget kalau dia sudah bicara. Antum pasti bawa kolam dan kurosa. Angkat tangan kanan antum dengan kolamnya itu. Angkat tangan antum dengan kurosahnya juga. Ana hitung 5 mundur. Siapa tokoh public speaking, tokoh retorika, dan antum suka banget dengan pembicara itu? Tuliskan di kertas kosong tanpa antum sobek. Sekarang 10, ana hitung 10 mundur. 9, 8. Bismillah. Bisa diangkat lagi volume sedikit aja. 8. Tes 1, 2, 3. Cukup sekarang. 7. Tokoh public speaking. Dan Anda suka banget dengan gaya bicara dia. Sampai berjam-jam pun antum dengerin dia. And you love him. 5. 4. 3. 2. Angkat tulisannya, people. I wanna see. Antum menulis namanya pasti punya alasan yang hebat. Ustadz Adi Hidayat, Bung Karno, Ustadz Hanang Aptaki, Uwas, Mbak Nana, Najwa Shihab, Ayo, Ustadz Syafiq Rizal Hasan Basalam, sering komunikasi dengan beliau. Ustadz Das Adlatif ditambah di situ. Ustadz Abdul Somad, Ustadz Hidayat. Turunkan dulu tangannya. Kita coba di zona kiri. Yerma. Wow, amazing. Ustadz Fahri. Ustadz Abdul Somad. And you say, Ustadz Bakhtiar Nasir. Ube. Kenapa kau katakan tokoh public speaking adalah Happy Chandra yang kau tulis? Karena kami siap mendengarkan ilmu dari Itu jawaban apa? Ana masih belajar, brother. Ana bukan pakar dalam public speaking. Ada apa itu? Ana jadi bertanya. Memang kalau Ana bersuara banyak yang jatuh, kawan. Cukup. Turunkan. Tidak mungkin Anda baca 1 persatu, pasti di antara antum hampir 80% jawabannya hampir sama. JMK dimanapun, termasuk di Gontor Pusat hari ini, jawaban dari mereka adalah, Pak Happy, saya suka pembicara yang satu ini. Anak-anak Priangan Timur, mereka mengatakan, Ustadz kami dari Bandung, Pak Happy. Jadi kami punya figur seorang tokoh dakwah, retorika khutbahnya itu mengesankan. Pasti mereka akan memilih beliau. Siapa? Siapa? Hei, santri baru, janganlah sampai kau nggak tahu siapa beliau ini. Siapa beliau? Agim itu bicaranya ngena, tapi ngena jelek. Retorika dakwahnya Agim. Agim itu kalau bicara, teman-teman, tidak sedikit di antara kita itu banyak yang berharap kepada Allah dan lupa juga kepada manusia. Betul apa tidak? Lagi. Antum yang menjawab Soekarno siapa tadi? 70%. Udah. Syukur. 70% mereka menjawab, Pak Happy, kita tinggal di Nusantara. Presiden pertama Soekarno adalah idola kami, Pak Happy Chandra. Beliau memang tak pernah kita ketemu dengannya. Tapi retorikanya sampai hari ini kita rasakan ekspresi, energi, dan getaran dari seorang Soekarno. Betul? Betul. Ada juga yang menjawab ini. Siapakah beliau? Ada yang bilang, Pak Chandra, saya suka Mario Teguh. 3 karakter pembicara ini beda-beda cara bicaranya. Retorikanya beda-beda. Semua berdakwah di jalurnya masing-masing. Agim dengan low voice-nya.
teman-teman. Banyak di antara kita lupa dengan Allah ya. Soekarno dengan high voice-nya, berikan aku 10 pemuda, maka akan kugoncangkan dunia. Lihat Soekarno. Soekarno tak mungkin bicara kayak Agim. Coba, Soekarno kalau bicara kayak Agim, berikan aku 10 pemuda, maka akan kugoncangkan dunia. Mau bergoncang dunianya kalau kayak gitu kan. Mario Teguh dengan bicaranya khas banget. Kalau kita ingin menjadi pembicara yang hebat itu, maka kita harus bicara yang powerful. 3 karakter pembicara ini beda-beda. Tapi saat itu berkumpullah hampir 250 para pembicara itu di Jakarta Convention Center. Kulluhum muslimun. Para pembicara itu berkumpul, brother, 250 orang. Mereka satu frame. Mereka semua muslim. Dan kami katakan kepada mereka, kullu nabi ummatin nabi. Tapi tak ada yang mengatakan, al-mutakallim al-haqiqi huwa nabiyuna Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak katakan kepada generasi JMK hari ini, people, kenapa banyak di antara kita yang gagal bicara? Karena kita lupa yang kaya dengan kata-kata, yang kaya dengan sabda-sabda Nabi Mustafa. Kenapa anak katakan ini kepada antum? Antum melihat tulis saya dengan menarik. Dari sekian antum yang hadir hari ini, pasti antum pernah melihat tulisan mim, ha, mim, syiddah dan dal. Jadi kita mengenal Muhammad itu hanya mim, ha, mim, syiddah dan dal. Dan anak tanya lagi ke antum, ini audionya mati kayaknya. Bisa kerjasamanya Pak Agung? Pak Agung, ini audionya mati kayaknya. Wait. Oke, cukup. Jadi kalau ada tanya antum, siapa pembicara hebat? Tak ada loh yang bicara. Baik, the speaker is Muhammad Rasulullah SAW. 250 pembicara hari itu, Kak. Mereka berlinang air mata, mereka berteriak, termasuk Ustaz Syafiq Riza Asad Basalamah dari Jember. Dia merapat langsung menuju ke Jakarta Convention Center. Karena kalau ada tulisan inna minal bayani lasihro, Nabi itu pernah bersabda dalam hadisnya, inna minal bayani lasihro. JMK katakan sama-sama, Wahid Ismail Salazar. Inna minal bayani lasihro. Jadi kalau ada yang mengatakan pakar hipno audiens adalah Alan Barbara dari California, antum jangan setuju. Pakar hipno audiens adalah Nabiuna Muhammad Rasulullah SAW. Coba ulangi kata-katanya. Wahid Isnani Salazar. Inna minal bayani lasihro. Mana hilang? Oh, tadi satu sebentar.
Dikembalikan ke settingan awal tadi aja. Nah, itu aja udah. Itu masih ada tulisan, bisa dihilangkan nggak tulisan itu? Tadi Gus halus ya. Tadi udah bagus. Udah. Udah. Oke, kita review kembali. Silakan antum baca sekali lagi Kak Gaung dari hadis Nabi ini. Ini hadis dari JMK. Apa kalimatnya, Nak? Artinya adalah sesungguhnya kata Nabi, wahai generasi JMK, kalau antum lagi bayan, kalau antum lagi kalam, maka harus lasihro. Apa artinya lasihro, Nak? Antum ada yang tahu artinya lasihro? Lasihro artinya adalah harus menyihir. Jadi hipno artinya sihir, kawan. Hipno artinya adalah mempengaruhi. Yuk kita buktikan hari ini, people. Apa buktinya? Kalau Nabi itu adalah pakar retorika untuk Jum'iyatul Khutbah. Salah satu bukti kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pakar hipno audience. Nah, bayan Nabi itu mempunyai sense of hypnotic, lasihro dan menyihir. Kita lihat satu tulisan ini dengan seksama. JMK ini tak bisa antum pungkiri mengikuti jejak histori dakwah sang Nabi. Setuju? Setuju. Karena kata-kata yang antum sampaikan mengikuti sabda-sabda sang Nabi. Jadi, ana akan minta antum menjelaskan satu momen ini. Ini tulisannya. Antum fokus dulu ke depan tanpa ada yang antum tulis. Bismillah. Andaikan ada tulisan. Tulisannya adalah rindukah kita kepada sang Nabi. Coba dibaca sama-sama JMK Wahid Isnani Salasa. Rindukah kita kepada sang Nabi. Coba antum ikuti baik-baik di kalimatnya. Kenapa ribuan orang di Makassar, Hasanuddin University Makassar, mereka banyak yang berlinang air mata ketika ada berteriak akuntum mustaqun bin nabi. Itu semua orang berlinang air mata tak bisa jawab apa-apa. Mereka rindu dan mereka tak bisa jawab apa-apa. Ketika kami berteriak akuntum mustaqun bin nabi, kau rindukan dengan Nabi? Semua menjawab, nahnu mustaqun bin nabi. Pernahkah antum mendengar sebuah cerita ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat melewati makam Al-Baqi? Nabi bersama para sahabat melewati makam Al-Baqi. Fawaqafan Nabi berhenti dari jalannya. Para sahabat lantas bertanya, ya Rasulullah, lima taqifu masya. Kenapa kau berhenti wahai baginda Nabi? Antum tahu jawaban Nabi? Jawaban Nabi sangat indah. Ana mustaqun bi ikhwani. Aku rindu saudara-saudaraku.
Para sahabat langsung bertanya lagi, ya Rasulullah, alasnya sahabat, ini sahabatmu, siapa lagi yang kau rindukan? Nabi menjawab lagi, ana musbahun bi ikhwani alladzina lam yarawnani walakinna yu'minuna bi. Kata Nabi, aku rindu saudara-saudaraku yang mana mereka belum pernah bertemu dengan aku, tapi mereka beriman kepada aku. Semua berina iman hanya mendengar retorika itu. Mereka yang nggak pernah pesantren, apalagi antum, Imam. Siapa di antara antum yang berani menjelaskan narasi yang barusan maju ke depan? Ana bantu dengan visual, ana bantu dengan audio. Nanti akan minta jelaskan seperti yang dijelasin tadi. Kalau dulu di Gontor ada acara PLP, perlombaan lomba pidato. Sekarang masih ada nggak, nak? Namanya apa? Apa itu? Public speaking contest. Andaikan nanti di public speaking contest JMK hadir dan antum tampilnya itu kayak anak barusan membuat orang-orang langsung semua diam. Antum tampil di koa, sesekali antum pakai layar dan antum katakan, aku tuh mustaqun nabi-nabi. Selama ini PLP, PSC tampil dengan teriak-teriak, dengan wah. Coba dengan soft. Itulah kita kepada Nabi. Antum aja langsung tertegun loh, Kak. Diam semua. Banyak di antara antum yang berkaca-kaca, oh, baru sadar, Ustaz. Kita sendiri, Allahumma sholli ala Muhammad. Pernahkah antum membayangkan sejenak aja, kawan, seakan-akan antum di makam Raudhah, antum di bumi Gontor bersolawat, Allahumma sholli ala Muhammad. Antum di depan Raudhah, Kak. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi. Bukankah engkau rindu kepadaku, wahai Nabi? Ini aku baru datang. Assalamualaikum ya Rasulullah. Berbisik antum di bumi Raudhah seperti bisikan antum di Masjid Jami sambil mengatakan, Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullah. Kalau hari ini berbicara bagaimana untuk menjadi insan ketika JMK bicaranya mengesankan, antum sudah tahu. Bagaimana cara-cara rahasia sukses menjadi seorang yang ketika bicara retorikanya mengesankan, you know that. Tapi ketika menceritakan rindukan kita kepada Nabi, Ustaz Safi, dia datang dengan jenggot tebalnya dan memeluk Allah. Antum baru nanya semua generasi Imam Syafi'i Jember, man ahsanul mutakallimina fi hadzal alam. Itu komunitas mereka menjawab apa? Anak suka Barack Obama, anak suka Mario Teguh, anak suka ABCD, tapi Nabi kosong dalam zonanya. Libasun nabawi. Ketika pertanyaan itu muncul, Muhammad Rasulullah, amim syiddah. Bukankah itu wahai JMK yang kita tahu? Berapa kali antum wahai JMK people, antum menyampaikan Allahumma sholli ala Muhammad, tapi hanya lisan, brother, hanya lisan. Bagaimana isi antum bicara akan ngena qaulan baligo kepada jamaah, sedangkan menyapa Muhammad hanya lisan, hanya mim syiddah. Sebelum antum tampil, Assalamualaikum ya Rasulullah. Izinkan aku menyampaikan sabda-sabdamu. Biar Allah menggerakkan melalui sabda-sabda sang Nabi. Antum tanya lagi,
Mana buktinya lagi yang lain Pak Happy Chandra? Kalau Nabi adalah the real speaker in this world. Mana buktinya Pak Happy Chandra? Show me. Tunjukkan kepada kami kalau Nabi the real speaker. Pembicara yang hebat. Ayo duduk dulu.